Deretan pemain berpengalaman yang memperkuat timnas Indonesia. Sinyal Sandy Walsh bisa bela timnas Indonesia, kebanggaan bela skuad Garuda kalahkan perihnya cedera. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. Deretan pemain berpengalaman yang memperkuat timnas Indonesia. Di bawah arahan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ia dikenal karena lebih menyukai pemain-pemain muda. Namun di antara bintang-bintang muda tersebut, ada beberapa pemain senior yang secara konsisten memberikan kontribusi penting dan tak tergantikan bagi timnas. Mari kita lihat lebih dekat para pemain berpengalaman ini yang terus bersinar di bawah bimbingannya. Yang pertama ada nama Mark Anthony Klok. Berasal dari Belanda, gelandang ini telah menjadi pilihan tetap dalam skuad Shin Tae-yong. Klok dikenal karena determinasinya yang tak pernah luntur di lapangan. Dia bukan hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan mencetak gol. Penampilan impresifnya tak hanya terbatas pada timnas, karena dia juga menjadi bintang terang Persib Bandung. Di musim Liga 1 saat ini, Klok telah mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam hanya 16 pertandingan. Kedua ada nama Jordi Amat. Pada usia 31 tahun, Amat baru-baru ini menjadi warga negara Indonesia pada November 2022. Pengalamannya dalam La Liga Spanyol membuatnya menjadi favorit langsung bagi Shin Tae-yong. Amat melakukan debutnya untuk timnas Indonesia selama Piala AFF 2022, terutama dalam pertandingan melawan Kamboja. Kehadirannya telah mengokohkan pertahanan Indonesia berkat pengalaman bermain di Eropa bersama bintang-bintang seperti Lionel Messi. Amat terkenal dengan pertahanan tenang dan tajamnya, mencerminkan kekayaan pengalamannya yang dia bawa ke tim. Terakhir adalah Fahrudin Arianto. Merupakan anggota tertua dalam timnas, Fahrudin Arianto berasal dari Klaten, Jawa Tengah, dan sekarang berusia 34 tahun. Meskipun telah melewati usia 30 tahun, kekuatan pertahanannya tetap kokoh. Pemain andalan Madura United ini terus menjadi sosok yang dipercayai oleh Shin Tae-yong, bahkan menggantikan Jordi Amat yang cedera selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tinggi 184 cm, Fahrudin telah menjadi kehadiran tetap sejak 5 Juni 2012 ketika ia melakukan debutnya melawan Filipina. Dia adalah figur senior yang secara konsisten menjadi tulang punggung bagi berbagai pelatih timnas, mulai dari Alfred Riedel hingga Luis Milla dan kini Shin Tae-yong. Sinyal Sandy Walsh bisa bela timnas Indonesia, kebanggaan bela skuad Garuda kalahkan perihnya cedera. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bersiap kembali ke lapangan setelah mengatasi cedera yang dideritanya. Sandy mengalami cedera saat bermain untuk KV Mechelen dalam pertandingan melawan Cercle Brugge pada 28 Oktober di Liga Belgia. Kejadian itu terjadi ketika ia sedang berusaha merebut bola dan kaki lawan secara tidak sengaja mendarat di bagian belakang kakinya. Akibatnya, Sandy harus menjalani penjahitan karena luka tersebut dan mengambil cuti untuk pemulihan. Kabar ini tentu saja menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November mendatang. Namun Sandy Walsh memberikan kabar baik dengan mengkonfirmasi kesiapannya untuk segera kembali ke lapangan. Setelah menjalani prosedur penjahitan dan memulai proses pemulihan, dia bahkan sudah terlihat menjalani sesi latihan fisik ringan di pusat kebugaran pasca cedera. Dalam suasana yang lebih ringan, Sandy bahkan berkelakar di media sosial meminta netizen mengirimkan alat bubble wrap sebagai pelindungan tambahan untuk mencegah cedera sebelum bermain untuk timnas Indonesia. Semangatnya untuk membela Garuda tetap tinggi dan dia menulis, setidaknya itu bukan wajah saya dan kembali ke lapangan segera setelah jahitannya selesai di laman Instagram pribadinya. Meskipun Sandy Walsh siap untuk kembali, pelatih KV Mechelen, Stephen Defour, menjelaskan bahwa pemulihan masih membutuhkan waktu. Sandy juga harus bisa menahan rasa sakit selama masa pemulihan, terutama akibat jahitan tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan berapa lama waktu yang diperlukan, Sandy diharapkan bisa kembali ke tim dalam hitungan minggu. Sandy Walsh adalah salah satu pemain andalan dalam strategi pelatih Shin Tae-yong yang bahkan meminta Sandy untuk bermain sebagai gelandang dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat dalam laga-laga selanjutnya. Semoga Sandy Walsh segera pulih sepenuhnya dan siap untuk kembali beraksi di lapangan hijau. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjadi harapan berkat kedalaman pemain di posisi bek kanan. Timnas Indonesia telah menerima kabar baik terkait dengan opsi yang kaya dan berkualitas di posisi bek kanan. Terima kasih kepada pemain muda berbakat Wilber Jardim. Wilber yang saat ini bermain untuk Sao Paulo U17 sudah menjadi sorotan sejak awal, terutama berkat perhatian dari asisten pelatih Bima Sakti. Bima Sakti begitu terkesan dengan kualitas Wilber sehingga memasukkannya ke dalam skuad timnas U17 Indonesia dengan cepat. Pemain kelahiran Banjarmasin ini telah menunjukkan potensi yang cukup besar, bahkan sampai mendapatkan undangan dari Sao Paulo setelah penampilannya yang mengesankan. Wilber yang telah berkarir di luar negeri memiliki tekad untuk berkontribusi pada timnas senior Indonesia jika dipanggil. Namun saat ini fokusnya adalah pada Piala Dunia U17. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikenal memiliki naluri tajam dalam melihat bakat pemain muda. Ia telah mempromosikan pemain-pemain berpotensi ke skuad Garuda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Wilber Jardim yang akan memperkuat posisi bek kanan berpotensi menjadi pemain luar negeri berikutnya yang akan bermain untuk timnas Indonesia, mengikuti jejak pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Kehadiran pemain muda seperti Wilber semakin memperkaya kedalaman skuad timnas, dan hal ini akan mendukung proses regenerasi timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.